Ceweknya gimana sih? Bentar, kayaknya masih simpan kemarin pas dijelasin. Kok Fitri nggak belajar? Fitri, kok kamu nggak belajar sih? Kan lagi bentar tes CAT SKD. Ngapain belajar? Nggak pakai jimat. Nanti tuh buku tinggal dibakar, masukin air terus minum deh. Jadi nggak guna belajar. Nanti nggak lulus nangis. Lulus lah pasti pakai jimat nih. Lihat nih jimat gue. Zaman sekarang masih aja percaya gituan. Masuk. Dasar si Fitri dimantap. Ini nih, saya nemu tips and tricks buat lulus CPNS. Kembali di Sepuh, seputar penyuluhan hukum. Saat ini kita akan membahas seputar seleksi calon pegawai negeri sipil. Dan sebelumnya kami menyampaikan selamat kepada pejuang CPNS yang telah lulus seleksi administrasi sejumlah 5.952 orang. Lalu apa tahapan selanjutnya dan bagaimana cara mempersiapkan diri? Berikut penjelasan dari penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Halo Sobat Cerdas Hukum, sekarang kami tengah berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Mataram. Sekarang kita akan mewawancarai sejumlah pegawai negeri sipil yang telah lulus di tahun 2019 dan kita akan mencari tahu bagaimana trik dan tips cara mereka lulus untuk menjadi CPNS. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui, antara lain CAT, kesemaptaan, dan wawancara. Mari kita simak bersama-sama. Nah, tips dalam menjawab soal CAT yang pertama yaitu kita tentunya harus rajin dalam menjawab contoh-contoh soal CAT, baik itu dari buku maupun dari internet. Kemudian yang kedua yaitu menyusun strategi bagaimana sih menjawab soal CAT itu secara cepat dan juga tepat. Bagaimana cara menyusunnya? Tentunya menyusun strategi apakah TIU, TWK maupun TKP yang kita jawab terlebih dahulu. Kemudian menentukan juga berapa waktu yang dibutuhkan dalam menjawab satu soal. Kemudian tips yang ketiga yaitu tentunya melakukan pretest maupun post-test. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kita yang nilai yang bagus maupun rendah itu di bagian yang mana. Apabila masih rendah, kita bisa meningkatkan kemampuan kita di bagian itu. Tujuan untuk melakukan pretest maupun post-test tersebut. Tes yang kedua, kesemaptaan. Di kesemaptaan ini kita tidak bisa memperolehnya secara serta-merta tentunya, karena ini membutuhkan fisik yang kuat dan mental yang tegar. Selanjutnya kita masuk di sesi ketiga, yaitu sesi wawancara, di mana di sesi ini kita diperlukan persiapan khusus. Di sesi ini keterampilan itu dibutuhkan, seperti silat misalnya, karate. Kalau di olahraga mungkin di hobi, di sepak bola, ya, basket, tenis, dan sebagainya. Di wawancara ini juga kita dituntut untuk menggunakan bahasa yang efektif, sopan, dan gestur yang bagus tentunya, sehingga para penguji bisa memaksimalkan nilai kita tentunya. Awalnya saya tidak pernah bermimpi bisa bergabung menjadi ASN di Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, karena stigma masyarakat di luar sana masih banyak yang berpikir bahwa untuk menjadi seorang ASN yang pertama harus punya backingan, yang kedua harus punya banyak uang. Tapi dengan bermodalkan semangat dan kerja keras, akhirnya saya berani mencoba peruntungan untuk menjadi ASN Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Tips dari saya yang pertama, tetap cari informasi terkait persyaratan dan informasi terkait penerimaan CPNS di media sosial yang telah disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, cari contoh-contoh soal di internet terkait soal CAT, pelajari pola materinya, pelajari pola soalnya, sehingga nanti ketika dihadapkan dengan soal ujian CAT kita bisa menjawabnya tanpa harus berlama-lama menghabiskan waktu. Dan yang ketiga, jaga fisik dan jangan lupa berdoa. Tips dan trik dari saya dalam mengikuti tes CPNS Kemenkumham, yaitu pertama, pelajari contoh soal online maupun offline, baik melalui website maupun aplikasi-aplikasi yang tersedia dalam handphone kalian. Yang kedua, persiapkan fisik dan mental kalian. Dan yang ketiga, yaitu jangan lupa berdoa dan tetap semangat dalam menjalani setiap tes yang ada.
Sekian beberapa tips dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa bergabung dengan keluarga besar kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Oh, jadi gini tips and triknya. Ayo bisa kita pergi olahraga? Ayo. Fitri, ayo ikut. Gak usah ada pakai jimat tuh, buang aja. Iya nih. Ya nih nggak guna banget pakai jimat. Ya. Ya udah pokoknya kita harus lurus bareng-bareng ya. Iya. Ya semangat.